kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penghubung. Sebagai penghubung doa apa yang saudara minta. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan. Tanpa Roh Kudus, doamu tidak mujarab. Jadi pergunakan Roh Kudus dalam dirimu. Untuk apa? Untuk memperkatakan, hai setan, dengar baik-baik. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, aku diberkati. Aku dipulihkan. Itu deklarasi. Tidak bisa Roh Kudus yang datang kepada saudara. Saudara yang harus datang. Mendatanginya. Lewat apa? Lewat mesbah hubungan. Menjelang saudara jatuh dalam dosa, itu terus diingatkan, disadarkan. Bahkan sampai saudara deadline melakukan dosa, Roh Kudus tetap bicara. Roh Kudus tetap bicara. Biarlah firman menjadi kerinduan bagi setiap kita. Dan firman menjadi kebutuhan hidup kita. Karena dia yang menolong hidup kita. Dan memberikan hikmat di dalam setiap apapun. Terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini, lewat peristiwa kenaikan-Mu, kami memperingatinya Tuhan. Kami mau menghargai dan menghormati. Kami hadir Tuhan untuk bersekutu. Supaya kami mengerti apa tujuan daripada kenaikan-Mu bagi kami semua. Pemberitaan firman-Mu Kau urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami lihat, yang kami terima, yang kami nikmati. Untuk menjadi pembaharuan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, supaya kami menerima pewahyuan ini dengan rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, kita memperingati di mana tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua pagi ini. Apa yang kita mau, istilahnya apa sih, pelajaran apa sih di dalam peristiwa kenaikan ini. Ada banyak orang bercerita tentang suatu peristiwa-peristiwa penting, kelahiran, Natal, ya. Ada orang berbicara hal yang penting tentang hari kematian, ya, hari kebangkitan, hari Paskah, ya. Ada juga yang berbicara tentang banyak hal, ya. Tapi saudara lihat bahwa pagi hari ini adalah hal yang terpenting juga, bagaimana Roh Kudus itu, bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan, ya, hari Pentakosta. Tetapi sebelumnya, ya, peristiwa kenaikan ini betapa pentingnya. Maka hari ini saya ingin berbicara pekerjaan Roh Kudus sepanjang zaman tema pagi hari ini. Berbicara apa tentang pekerjaan Roh Kudus ini? Kita lihat dulu sebuah kebenaran firman di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara lihat, kita akan belajar di sini tentang peristiwa dengan cara yang sama. Habis saudara tahu betapa pentingnya, ya. Kalau kita perhatikan pesan ayat 11 ini menjadi catatan penting, peristiwa kenaikannya dan kedatangannya kembali. Tetapi apa keuntungannya bagi kita tentang kenaikannya buat kita hari ini? Apa sih keuntungannya buat kita? Saudara lihat bahwa seperti tadi yang saya katakan, peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, ya, peristiwa Pentakosta, peristiwa istilahnya Paskah, itu semua peristiwa-peristiwa penting. Tapi ada satu kata di sini. Ya. Ini pesan terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Dia memberikan catatan penting bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya hari ini. Kalau ini menjadi catatan penting yang dicatat dalam kitab sinoptik, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul yang dicatat Lukas, berarti
Ada sesuatu yang gereja Tuhan harus mengerti dan tahu. Ya, pertama peristiwa apa sih keuntungannya bagi kita? Dari lihat kita akan mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara sudah mengalami baptisan air. Naik dalam sebuah level, masuk di dalam baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini bagaimana cara kerjanya? Apa yang harus kami lakukan? Ketika saudara mungkin di dalam hari-hari ini saudara memuji, saudara menyembah, saudara berdoa dengan bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Tetapi tahukah saudara, baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang saudara harus kepenuhan daripada Roh Kudus. Nah, lihat, baptisan Roh berbicara kepenuhan Roh. Bukan setengah-setengah, bukan di permukaan, bukan di mata kaki, bukan sebatas lutut, hanya di leher, tetapi penuh. Nah, saudara lihat, saudara memperhatikan di dalam ayat ini, ya. Kalau kita memperhatikan lebih jelas di dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5, berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. pertama begini ya, Yesus berkata begini, dia melarang untuk meninggalkan 1 inci, meninggalkan 1 meter, meninggalkan 1 kilo dari Yerusalem. Tidak boleh, Yesus melarang, ini berbicara ketaatan. Terus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, janji harus ditunggu. Terus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti ada berbicara tentang baptisan air. Saudara sudah melakukan itu. Tapi saudara harus masuk di dalam, Rasul Yohanes bilang ya, kamu dibaptis dengan air. Tetapi suatu kala nanti dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya Roh Kudus itu, betapa pentingnya Yesus itu harus naik. Karena apa? Ketika Yesus itu naik ke surga, maka saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Betapa pentingnya ini. Ya. Dan yang kedua, ya, Kisah Rasul dari Kisah 1 ini, Matius juga mencatat. Matius 3 ayat 11. Matius pasal 3. Di samping Markus, tapi Matius ini saya suka sekali. Ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, Iya. sebagai tanda pertobatan. Berarti baptisan air itu tanda pertobatan. Belum kepenuhan roh. Jadi kalau saudara masuk dalam baptisan air, bukan berarti saudara itu sudah mengalami kepenuhan roh. Ada banyak orang berkata demikian. Roh Kudus ada dalam diri saya, monggo silakan. Tetapi Matius ini berkata, ketika engkau mengalami syarat pertama adalah, sebelum masuk dalam baptisan Roh Kudus, saudara harus masuk dulu dalam baptisan air. Terus. Tetapi ia yang datang, kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan dengan api. Hari Minggu saya akan bagikan tentang baptisan api. Ya, hari ini saya bagikan tentang baptisan Roh Kudusnya. Tetapi hari Minggu nanti saya akan bagikan baptisan api. Ya, karena di situ melihat, di situ berbicara pemurnian. Di situ berbicara bagaimana pribadi saudara. Ya, ketika saudara mengalami baptisan air, tantangan, ujian, saudara lihat, kita bisa memperhatikan bagaimana mereka bertahan dalam ujian.
Ketika mereka masuk dalam baptisan roh, di situ juga butuh kesetiaan, butuh ketaatan, butuh keradikalan. Ya, untuk dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus. Tetapi ketika saudara masuk dalam baptisan api, di situ kita bisa melihat saudara jadi apa, siapa saudara, siapa kita, siapa suami kita, siapa istri kita, siapa orang tua kita, siapa anak kita. Baptisan api akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Ya, nah itu besok hari Minggu. Nah, saudara lihat, jika para rasul membutuhkan Roh Kudus, dikatakan tunggu kamu di situ. Berarti kalau para rasul itu dengan setia ketaatan, dia menunggu Roh Kudus itu turun. Lalu saudara bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau Tuhan menyampaikan, Yesus menyampaikan pesan terakhir, detik-detik terakhir, itu bukan hitungan jam. Sebelum dia naik ke surga, dia mesti kasih pesan dulu, bukan hitungan hari. Tetapi dia mesti kasih pesan kepada para rasul, ya, pada murid-muridnya. Kamu tunggu, kamu nantikan. Ya, begitu juga saudara. Kalau para rasul, kalau rasul-rasul daripada Yesus itu menunggu daripada Roh Kudus yang dijanjikan, lalu bagaimana tentang saudara? Apakah saudara menghargai? Apakah saudara setia? Apakah saudara mengabaikan? Apakah saudara menganggap pemakaian Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu tidak pentingkah? Ya. Maka makna pagi hari ini kita akan mengupasnya dengan baik. Yang pertama adalah kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penghubung. Sebagai penghubung doa apa yang saudara minta. Pada waktu Yesus hadir 3,5 tahun dalam pelayanan, Yesus menghampiri hanya di seputar Yudea, seputar Samaria, seputar Yerusalem. Betapa pentingnya kita didengar doanya, maka Roh Kudus, maka dia pergi untuk mengirim Roh Kudus yang akan mendengar setiap doa saudara. Jadi Roh Kudus penting untuk menjadi penghubung kita. Ya, antar kita dengan Bapa. Itu Roh Kudus menyampaikan segala apa yang ada di hatimu. Segala apa yang Anda ucapkan, Roh Kudus akan menyampaikan kepada Allah Bapa. Dan ketika doamu didengar, maka Roh Kudus juga akan menyampaikan kepada saudara. Saudara mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami banyak hikmat-hikmat yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam membina rumah tangga saudara. Itu kerja daripada Roh Kudus. Yang kedua adalah kita membutuhkan Roh Kudus untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan. Tanpa Roh Kudus, doamu gak mujarab. Tanpa Roh Kudus, ya, kesembuhan tidak terjadi tanpa Roh Kudus. Apakah kesembuhan bisa terjadi? Bisa kalau pakai kekuatan lain. Tetapi anak-anak Tuhan tidak menggunakan kekuatan lain. Ilah-ilah lain. Tetapi anak-anak Tuhan tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mendeklarasikan apa yang ada dalam dirinya. Jadi saudara akan mengerti saudara sebagai apa, dipakai dalam hal apa. Ketika saudara akan mengerti, mendeklarasikan daripada kuasa Roh Kudus. Ketika saudara betul-betul bekerja di dalam pelayanan, deklarasikan. Ketika saudara bekerja dalam bidang usaha pekerjaan saudara. Ketika saudara di dalam dunia pendidikan saudara. Dimanapun dalam keluarga saudara juga. Deklarasikan
Apa yang ada di dalam hatimu, deklarasikan oleh perkataan, aku percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Aku percaya bahwa dengan bilur-bilur darahnya menyembuhkan aku. Aku percaya ketika dia akan memberkatiku, aku pasti berhasil. Aku pasti, anak-anakku pasti berhasil. Itu deklarasi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit kanker keluar. Segala tumor, segala apapun penyakit dalam nama Tuhan itu deklarasi. Jadi Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Sayang sekali kalau saudara tidak mendeklarasikan kuasa Roh Kudus dalam diri saudara. Sangat disayangkan. Ada banyak orang mengalami ketakutan. Seharusnya saudara tidak perlu mengalami ketakutan. Deklarasikan. Aku menjadi orang yang diberkati. Deklarasikan. Tidak usah khawatir tentang hari esok. Tuhan bilang begini. Cukuplah hanya hari ini, hari esok ada kesusahan sendiri. Jadi deklarasikan. Ketika aku merenungkan firman-Ku siang dan malam, firman-Mu siang dan malam, maka pertanyaan aku berhasil dan beruntung. Deklarasikan, pasti aku akan berhasil dan aku beruntung. Itu deklarasi. Ya, jadi pergunakan Roh Kudus dalam dirimu. Untuk apa? Untuk memperkatakan, hai setan dengar baik-baik. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, aku diberkati, aku dipulihkan. Itu deklarasi. Tapi sering saudara itu deklarasikan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, ya, kehampaan hati, keputusasaan, kekecewaan. Terkadang saudara tidak sadar, setiap deklarasi perkataan saudara itu ditangkap iblis. Saudara mau bilang apa deklarasi? Aduh, hari ini memang aku rugi. Aduh, hari ini susah hidupku. Itu deklarasimu. Kalau deklarasimu setan itu ambil, maka susahlah hidupmu. Maka apa lagi? Belajarlah deklarasimu. Walaupun saudara tidak melihat dengan apa matamu melihat. Tetapi kalau saudara mendeklarasikan, pertama dua pribadi yang dengar, setan dan Tuhan. Tuhan, kalau saudara mendeklarasikan, artinya saudara mengaminkan apa kuasa Roh Kudus yang dikatakan dia akan menjadi penolong bagimu. Setan juga saudara harus deklarasikan, saudara supaya didengar. Engkau sudah mati, engkau sudah dikalahkan di atas kayu salib. Oleh Yesus, jadi engkau tidak berkuasa atas hidupku, tidak berkuasa atas keluargaku. Deklarasikan. Ya, amin ya, belajar ya, perkatakan itu. Nah, yang ketiga adalah tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mendengar atau melihat wahyu apapun dari Tuhan. Jadi jangan coba-coba saudara itu. Saudara boleh belajar teologi, boleh. Saudara boleh belajar apa saja, baca buku boleh. Tapi ketika saudara tidak masuk di dalam dimensinya roh, ya, maka pewahyuan, kalau saudara baca buku berdasarkan baca pengetahuan. Baca Alkitab, belajar Alkitab, saudara belajar tentang pengetahuan. Tetapi kalau saudara melibatkan Roh Kudus, maka apa yang saudara baca, itu akan pewahyuan terjadi. Jadi Roh Kudus itu penting. Untuk apa? Untuk setiap apa yang kita lakukan, itu pewahyuan turun. Makanya tidak heran, ketika saudara betul-betul mengandalkan Roh Kudus, banyak anak-anak Tuhan akan diberkati dalam apapun yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia mengandalkan satu karunia. Misalnya hikmat. Itu karunia dari Roh Kudus. Jadi apapun yang engkau lakukan, itu hikmat bekerja. Jadi perjalananmu kan semakin berhasil. Itu ya. Jadi penting sekali Roh Kudus ini. Nah, saudara lihat yang kedua adalah menerima kuasa Roh Kudus. Yang pertama adalah dibaptis. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Tetapi yang kedua, keuntungan buat kita bukan sekedar kita dibaptis, tetapi kita menerima kuasa Roh Kudus. Ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara catat baik-baik. Aku lebih berguna jika aku pergi karena kamu akan menerima kuasa. Ketika dikatakan dalam ayat ini kata turun itu eperkomahe. Eperkomahe itu bahasa aslinya. Ketika dia turun,
Nah, turun ke atasmu, ini bahasa asli turun ini eperkomahe. Eperkomahe ini maksudnya adalah yang mendatanginya. Jadi kalau saudara ingin dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus, enggak bisa Roh Kudus yang datang kepada saudara. Saudara yang harus datang, mendatanginya. Lewat apa? Lewat mesbah hubungan. Makanya Roh Kudus ada dalam dirimu. Kalau saudara cuek, enggak peduli, maka bagaimana eperkomahe ini terjadi? Dan juga harus mendekat, bukan menjauh. Bukan menjauh kepada hadirat. Bukan menjauh kepada kebenaran firman. Harus mendekat. Ada komunitas, saudara mendekat kepada komunitas itu. Untuk apa? Supaya di situ terjadi eperkomahe. Dia turun. Hikmat turun. Dan saudara kata eperkomahe ini menemukan. Ini enggak mudah menemukan. Menemukan hadirat ini enggak mudah. Di situ perlu bayar harga. Di situ perlu perjuangan hati. Hati yang rusak tidak bisa eperkomahe. Saudara, ini ayat ini bahasa aslinya bagus sekali. Ya. Saudara tidak akan bisa menemukan kalau hati hancur. Hati hancur masih bagus. Tapi hati rusak itu enggak bisa. Enggak bisa. Kalau saudara benci orang, sakit hati sama orang, kecewa sama orang, mau eperkomahe, mau Roh Kudus turun, ayo kita belajar bahasa aslinya. Makanya penting dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Di situ terpancar kehidupan. Betapa pentingnya kalau saudara punya hati itu sebenarnya menentukan untuk mendekat, untuk menemukan. Dan kata eperkomahe ini, Roh Kudus turun ke atasmu itu artinya apa? Maju ke depan. Kalau saudara masih lihat-lihat di belakang, masih lihat-lihat kesalahan orang di belakang, enggak bisa eperkomahe. Ya, amin. Kalau saudara masih melihat kekurangan orang, tidak bisa eperkomahe. Jadi saudara harus punya prinsip. Kalau punya prinsip itu hatimu dijaga, saudara akan melihat hikmat turun. Roh Kudus turun menguasai hidupmu. Jadi maju ke depan itu enggak pernah bimbang. Eperkomahe itu enggak pernah ragu. Apapun terjadi dia terus membuat breakthrough, terobos terus. Gelombang, badai, segala macam persoalan. Orang eperkomahe itu orang yang turun masuk dalam hadirat menantikan Roh Kudus itu turun ke atasnya. Saudara, kalau saudara mau untung, mau rugi, mau hari ini tidak ada hujan, hari ini belum ada panen raya, kata eperkomahe ini tidak mengganggu saudara. Ya, tidak mengganggu. Jadi kalau saudara benar-benar mau eperkomahe ini maju ke depan, kalau yang lain jatuh dalam dosa, yang penting bukan saya. Begitu saja. Kalau yang lain kecewa, yang penting bukan saya. Kalau yang lain gegeran, atau gegeran itu apa ya Pak? Bertengkar, ribut. Saudara harus punya prinsip. Saya harus jaga hati saya. Saya tidak mau hidup di dalam pertengkaran itu. Maka kalau dalam saya buat sebuah karya ilmiah begini. Kebiasaan buruk. Lingkungan yang buruk akan merusak hidup dalam kebaikan. Ya. Kebiasaan baik. Ya. Lingkungan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara lingkungan anak-anak Tuhan, lingkungan eperkomahe, lingkungan untuk Roh Kudus itu menguasai hidupmu,
hindari kebiasaan burukmu. Hindari. Buang kebiasaan buruk-buruk. Apa sih kebiasaan buruk itu? Emosi, harga diri, minta dihargai. Itu kebiasaan buruk kita. Ya. Terus apa lagi? Macam-macam. Marah. Marah boleh. Amarah itu yang paling tidak boleh. Ya. Nah, lihat. Terus kata eperkumahe itu Roh Kudus turun ke atasmu itu artinya menyadari. Ada banyak orang tidak sadar. Buat dosa disimpan. Tidak sadar. Padahal itu pesan Yesus terakhir. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Tuhan katakan apa? Jadi saksiku, itu pesan terakhir. Jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, ke ujung bumi. Tetapi bagaimana caranya supaya saudara tidak bisa jadi saksi? Maka dia sentuh eperkumahe. Dia hancurkan eperkumahe. Apa? Menyadari kesalahan. Kalau saudara tidak sadar akan kesalahan, lalu saudara masuk dalam hadirat, saya bilang 0 betul. Sadari kesalahanmu. Yesus tidak melihat kekurangan dan kesalahan. Ketika saudara datang di sebelah Yesus berkata, Bapa, Yesus, Tuhan, kalau engkau ada di Firdaus, ingat-ingat akan aku. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, artinya apa? Artinya, jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu matahari terbenam. Kalau saudara minta ampun sebelum matahari terbenam. Jangan tunda-tunda. Bangkai itu kalau disimpan, suatu kelak dia akan kecium. Paling pertama yang cium itu Roh Kudus dalam dirimu. Dan dia mencium ada bau bangkai. Maka sebab itu Tuhan katakan, perkumahe ini, aku mau turun dan menguasai hidupmu. Tapi aku tidak melihat bahwa wadah ini. Saudara lihat ketika wadah ini kita bicara. Ada 3 hal yang akan dikerjakan Roh Kudus sepanjang zaman. 3 hal. Yang pertama itu tolong kita baca dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dulu. Yohanes 16. Nanti saya dalam terjemahan lain. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Jikalau aku tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu, mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan kalau ia datang. Dan kalau ia datang 10 hari kemudian dia datang. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, iya, kebenaran, iya, dan penghakiman. Tolong 9, 10, 11. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap percaya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus? Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI. 9, 10, 11. Di dalam ayat 9 dia bilang begini, pertama, saudara boleh cek di TSI. Pertama tentang dosa. Dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Sering di dalam hati nuranimu itu Roh Kudus berbicara. Mengingatkan saudara, anakku itu dosa. Tapi saudara langgar. Anakku. Dia selalu mengingatkan di hati nuranimu, Roh Kudus selalu bekerja. Baiknya aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu turun diam di atas di dalam hidupmu. Perkumahe turun dalam hidupmu. Untuk apa? Mengingatkan kalau saudara jatuh dalam dosa. Tapi saudara sering lupa. Roh Kudus sering ingatkan. Nggak boleh. Jangan.
Bukan sekali, berkali-kali. Bahkan sebelum, makanya kalau saudara, hebatnya begini ya, ada 9 karunia di situ. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Di situ nggak usah dibuka. 1 Korintus 12 itu ada salah satu itu karunia nubuat. Berkali-kali ada pemakaian dari hambanya. Sering ibunya dikasih pesan untuk menyampaikan kepada saudara. Dan pesan-pesan itu belum terjadi. Itu Roh Kudus. Karena apa? Karena Perkumai itu dia turun dan diam dalam dirimu. Ketika saudara nggak sadar, dia pakai hamba Allah untuk menyadarkan saudara. Dia pakai mimpi-mimpi untuk menyadarkan saudara. Dalam kitab Yoel, teruna-teruna akan dipakai penglihatan, orang-orang tua akan dipakai mimpi. Itu dipakai untuk apa? Memperingatkan saudara. Bahkan tidak sedikit melalui hamba Allah menyampaikan pesan-pesan. Belum terjadi. Kalau kita belajar Alkitab itu ratusan ribuan tahun baru terjadi. Tanah perjanjian itu 400 tahun. Pada waktu di Mesir mereka disampaikan masuk tanah perjanjian 400 tahun. Maliaki ke Matius 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Berarti jauh sebelum saudara melakukan sesuatu yang saudara melanggar apa yang Tuhan sampaikan, itu sebelumnya, minggunya, mungkin bulan lalu, mungkin tahun lalu, itu saudara disampaikan. Menjelang saudara jatuh dalam dosa, itu terus diingatkan, disadarkan. Bahkan sampai saudara deadline melakukan dosa, Roh Kudus tetap bicara. Roh Kudus tetap bicara. Tapi seringkali kita ini gak mau disadarkan Roh Kudus. Bahkan kita menabrak apa Roh Kudus berbicara. Makanya di ayat nanti saya akan bagikan juga. Ada banyak anak-anak Tuhan mendukakan Roh Kudus. Itu ngeri. Yang kedua, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Jadi ada caranya saudara itu benar di hadapan Allah. Saudara mungkin merasa diri sudah benar, sudah dilibaptis, saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus gak sampai di situ. Dia akan terus menjadikan, melakukan supaya saudara tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku, saudara tidak akan melihat Yesus lagi. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Roh penolong itu akan menyadarkan karena dia ada dalam dirimu. Dia menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan. Ingat kayu salib. Ingat aku dicambuk. Ingat umatku. Aku ditendang, ditempeleng, diludah. Bahkan ditolak, lebih berharga penjahat daripada aku. Dia sadarkan saudara. Aku sudah buka jalan. Kenapa kamu tidak menghargai pengorbananku? Roh Kudus mengingatkan itu kepada saudara. Aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar di pandangan Allah. Bisa enggak saya tutupin dosa? Bisa. Bisa. Mau sampai kapan tutup dosa? 1 tahun? Bisa. 10 tahun? Bisa. Sampai mati? Bisa. Tapi kau tanggung resiko. Ya. 10. Ayat 10. Sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Ingat, dalam pandangan Allah, bukan pandangan dirimu. Dan dia akan mencatat setiap apa yang kau lakukan. Dan dia tidak pernah meleset. Pandangannya tertuju kepada anak-anaknya.
Maka dalam kitab Roma, pada suatu kelak nanti, ketika engkau dalam penghakiman, engkau berkata, aku sudah berdoa. Roh Kudus berkata, dia berdoanya munafik. Nanti kita kupas. Aku sudah minta ampun. Belum, dia setengah-setengah. Jadi ada kalanya saudara bersaksi, tapi ada kalanya Roh Kudus akan menyatakan apa yang kau perbuat. Dalam kitab Roma. Di situ akan jelas. Jadi kata pandangan Allah ini artinya, kalau saudara benar maka benar. Hitam-hitam, putih-putih, tidak abu-abu pandangan Allah. Dia jelas melihat. Karena apa? Karena Roh Kudus itu di dalam dirimu. Lebih sempurna pandangan Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi tidak bisa ditutup-tutupin. Kalau sampai hari ini engkau masih benci sama orang, masih tidak suka, walaupun saudara say hello, sehidangan. Yudas, kamu besok akan jual aku. Oh. Petrus, kamu akan nyangkal aku. Oh, enggak. Pandangan Allah tepat. Enggak bisa meleset. Jadi kalau saudara mau tutupin dengan raut gestur, raut muka, gestur tubuh, tapi Roh Kudus tidak bisa salah melihat pribadimu. Maka sebab itu, jagalah hidupmu, jagalah hatimu. Ya, amin. Amin, haleluya. Yang ke-11, yang ketiga. Tentang pengadilan terakhir, saudara jangan main-main. Memang saya akan pernah berkata begini, keselamatan tidak bisa hilang, betul. Tapi kau jangan main-main. Itu kan pengertian di dalam pemahaman manusia. Tapi saya selalu berkata begini, seolah-olah besok itu begini. Ada orang merasa yakin begini, pokoknya surga di tangan, ya boleh silahkan. Dia mau buat apapun, yang penting aku selamat, ya monggo silahkan. Tetapi kalau cara pandang saya berbeda. Jadi jangan main undi-undi di situ. Kalaupun hari ini dosa besar, dosa kecil, saya diampuni, saya masuk surga, puji Tuhan. Tapi jangan berundi-undi di situ. Ya kalau benar pendapat para ahli. Karena masing-masing pemahaman orang berbeda-beda. Ya, ada banyak pemahaman orang-orang berbeda cara menjelaskan tentang keselamatan, tentang kasih karunia, tentang grace, tentang anugerah. Tapi paling bagus adalah begini. Kalau saudara melakukan suatu kesalahan, jangan berkata, tetap saya juga masuk surga. Hati-hati. Kalau saya lebih baik jangan begitu. Sekalipun kita tetap masuk surga. Tapi saya tidak mau undi-undi. Bisa saja pendapat Allah, pendapat orang itu salah. Ya. Nah, tetapi artinya begini, dia akan terus menyadarkan saudara. Selama saudara ada di dunia ini. Bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi, pasti tidak akan meleset, pasti terjadi. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan. Kenapa? Karena iblis penguasa dunia itu dasarnya sudah dihukum. Jangan ikut dia. Jangan ikut. Artinya apa? Kalau saudara sudah ada dalam Roh Kudus, sudah ada di dalam hadirat Tuhan, jangan katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak. Sering kali kalau saudara melakukan dosa, besok saya diampuni. Makanya saya hati-hati khotbah tentang ini. Keselamatan tidak hilang. Saya tetap masuk surga. Lebih baik saya berkata begini. Tuhan. Rasul Paulus berkata begini. Rasul Paulus ngomongin ya. Aku memberitakan firman. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu hebatnya Rasul Paulus. Kita ikutin gayanya Rasul Paulus. Jangan sampai aku memberitakan firman, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Kan lebih bagus. Kalau hari ini dia diterima, puji Tuhan. Kalau ditolak bagaimana? Saudara nggak naik kelas. Ulang besok. Sekolah lagi. Tahun ini nggak naik kelas. Ulang lagi.
Tahun besok tidak naik kelas, ulang lagi, bisa diulang. Tahun ketiga saudara bisa naik kelas. Sebenarnya kita ini ibadah padang. Ini harinya ibadah padang, sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa ya minggu tahun depan saja ulang. Bisa diulang, segala satu bisa diulang. Saudara dalam keluarga, saudara salah memilih. Matilah suamimu, matilah istrimu, ulang lagi. Ulang. Bisa diulang ke saudara menikah lagi. Tapi jangan coba-coba. Kematian itu, Tuhan ternyata benar. Aku buat dosa, aku gak selamat. Tolong Tuhan turunkan aku kembali, kok enak. Nggak bisa diulang. Mati sekali, ketemu Tuhan atau ketemu api. Jadi jangan main undi-undi. Lebih baik kata tidak bagi dosa. Supaya apa? Puji Tuhan, kalau saudara lakukan dosa, saudara masih diterima, puji Tuhan. Lah kalau ditolak. Makanya Rasul Paulus bilang gini, aku memberitakan firman, jangan sampai aku ditolak. Loh, Rasul Paulus ngomong begitu. Lebih bagus kita juga ngomong begitu. Lebih baik Tuhan, aku harus kuduskan hidupku. Lebih baik Tuhan, aku harus pelihara hatiku. Lebih baik Tuhan, aku melayani. Lebih baik Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Jauh lebih baik daripada saudara biarkan dosa dalam hidupmu. Tiba-tiba saudara di dalam kitab Petrus berkata gini, aku datang seperti pencuri. Malam nanti atau pulang nanti saudara dijemput. Aduh Tuhan, tidak ada punya kesempatan. Setiap hari lakukan seperti saudara mati hari ini. Artinya apa? Saudara akan menata hidup saudara. Untuk apa takut sama Tuhan? Oh Tuhan masih punya kesempatan. Paling besok aku mati Tuhan. Paling tahun depan aku mati Tuhan. Jadi aku mau buat dosa. Iya. Kalau sebentar. Kalau 1 jam kemudian. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku seperti apa? Nyawaku. Rasul Paulus bilang apa? Jadi dia mati. Enggak jadi masalah baginya. Hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau benar, kalau enggak benar. Makanya dikatakan di sini, ingat pengadilan terakhir. Ingat baik-baik. Kalau lakukan dosa ingat. Ini diungkapkan semua nanti. Semua akan diungkapkan. Pandangan Allah tidak pernah salah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu akan dilihat. Setiap apa yang kau lakukan dicatat. Puji Tuhan kau umur panjang. Pada saat kau lakukan dosa, hari ini dipanggil Tuhan. Aduh Tuhan. Hidup siapa yang tahu? Tapi paling bagus adalah jaga hidupmu. 3. Roh Kudus mendampingi kita sampai Yesus datang kembali. Kita baca ayat 9 sampai 11. Ini penting ayat 9a-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian. Nah ini penting. Tadi saya sharing. Sesudah ia mengatakan demikian. Berarti kata sesudah itu hitungan tidak berapa lama. Sesudah aku ngomong demikian, aku pergi. Berarti kata sesudah itu, ini mendapatkan sebuah perhatian bagi kita. Ini adalah keuntungan bagi kita. Sesudah ia berkata demikian. Dia nggak tunggu besok, nggak tunggu tahun depan. Tetapi waktu dia ngomong, murid-murid memperhatikan dengan seksama. Kamu tunggu. Jadi dia tunggu, dia setia menunggu. Saudara lihat, kata sesudah dia berkata demikian. Artinya begini. Siapa yang Roh Kudus mau pakai? Di ayat ke-8 itu siapa? Tolong terus dibagikan ayat 9 ini.
ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi murid-murid itu menyaksikan Yesus itu terangkat. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yana itu. Semua menatap ke langit. Mereka sedih. Mereka kehilangan. Makanya di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel, dikatakan. Mereka beranggapan secara lahiriah. Kerajaan Israel dipulihkan. Tapi Yesus bilang gini, tunggu waktunya. Stop dulu ya. Di ayat ke-7 saya bagikan ini. Jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus itu berbicara secara roh. Bukan berbicara tentang kerajaan yang di bumi. Makanya di ayat ini dia katakan ya, mereka melihat, menatap ke langit dengan sedih. Waktu ia naik itu tiba-tiba, apa dia bilang? Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Hai umat-umat Yehuda pagi ini. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kenapa hari ini? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang terjadi dengan pekerjaanmu? Apa yang terjadi dengan keluargamu? Apa yang terjadi? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara lihat, Yesus pergi akan sama dia turun nanti. Kalau Yesus pergi dengan cara yang sama dia datang kembali. Pertanyaannya, siapa yang nunggu? Apakah sama enggak? Siapa yang menantikan sama enggak? Murid-murid sudah bersama-sama dengan dia. Lalu saudara bagaimana? Apakah saudara menantikan Yesus datang kedua kali? Apakah saudara jatuh dalam dosa? Apakah saudara tidak mau lagi menyadari? Perkumai tidak mau menyadari hidup saudara. Tidak mau menunggu. Seperti murid-murid menunggu. Dia melihat sampai Yesus itu terhilang dari awan-awan. Malaikat bilang begini, kau lihat seperti gitu. Nanti dia akan turun. Akan dilingkupi semua dengan awan-awan. Dia akan turun berjejak kakinya di pohon zaitun. Pertanyaannya, siapa yang nunggu di sana? Orang yang nunggu adalah orang yang hidup dalam doa. Orang yang menunggu, yang mau dipakai Roh Kudus. Roh Kudus terus mendampingi. Ada beberapa orang yang menantikan, yang melihat Yesus naik. Dan nanti adalah saudara yang melihat Yesus turun. Bukan yang ini di Alkitab yang turun, yang melihat Yesus. Tapi saudara yang melihat. Makanya butuh Roh Kudus. Untuk apa? Mendampingi saudara. Untuk apa? Tetap setia berdoa. Tanpa doa, imanmu goncang. Lemah hidupmu. Tanpa doa. Yang kedua, siapa yang suka baca firman? Dengar firman. Jangan dengar gosip. Apalagi nonton-nonton film porno. Baca firman. Yang masih terikat dosa. Jangan-jangan kau tidak akan ada di situ. Jangan-jangan engkau tidak melihat kedatangan Yesus kedua kali. Firman menjadi sandaran hidupmu.
Firman akan membenahi setiap kehidupanmu. Kalau saudara tidak hidup dalam firman, maka saudara hidup dalam dosa. Kalau saudara tidak hidup dalam firman, berarti saudara hidup dalam dosa. Yang ketiga, bencana yang baru. Roh Kudus gak mau ada bencana yang kotor. Roh Kudus gak mau ada bencana yang retak, yang bocor. Jadi bencana harus utuh. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia 17 di situ, saudara bisa baca di situ. Bagaimana menyiapkan bencana. Ada batu disingkirkan. Kalau ada bencana itu kendi itu apa ya, model ya bencana lah pokoknya. Ya, yang biasa orang kalau duduk di atas kepala itu. Ya, bencana. Dia nggak boleh retak. Jadi sebelum dibuat dari tanah liat, mau dibakar, ada rumput harus disingkirkan, ada batu harus disingkirkan. Kalau masuk di perapian, maka dia akan retak. Tuhan tidak mau ada kekerasan hati. Roh Kudus nggak mau ada orang kekerasan hati. Ya hatinya keras, nggak mau dibentuk. Kalau Alkitab berkata degil. Kalau bahasa apa? Pagah, bahasa daerah itu. Artinya apa? Nggak mau. Ini saya nggak bisa dibentuk lagi. Yang bocor apa lagi? Roh Kudus nggak bisa. Minyak urapan tidak akan bisa ada di tempat yang bocor. Artinya apa? Masih hidup di dalam bencana dosa. Bencana yang baru artinya dipulihkan. Saudara minta pemulihan setiap hari. Kalau saudara masuk di dalam dosa, berarti minyak itu saudara akan buang. Minggu diisi, setelah pulang bocor. Kenapa? Masih kecewa. Firman enggak nyantol. Firman hanya seperti gantungan baju. Kapan dibutuhkan dipakai, enggak dipakai masuk di lemari. Jadi saya mau katakan begini, firman itu saudara kenakan seperti jubah kebesaran. Perisai kehidupan, pedang roh. Itu firman. Jadi kalau saudara hidup, makanya kenapa raut atmosfer daripada hadirat Tuhan, kalau sudah jatuh dalam dosa itu hilang. Ada yang muka segitiga. Tahu muka segitiga? Di sini nih, kerut. Artinya apa? Mikirnya terlalu keras, sukacitanya. Di sini enggak ada. Ya, saya mau bilang begini. Selanjutnya, yang keempat, ketatan akan instruksi Tuhan. Diam kamu di Yerusalem, itu taat itu instruksi. Orang yang ada dalam Roh Kudus, perkomahe, adalah orang yang taat instruksi. Ketaatan instruksi ini begini. Ketika mengerjakan panggilanmu, sebagai apa kita ini? 5 jawatan. Ada jawatan satu baru yang Tuhan percayakan, guru. Saya harus taat instruksi. Saya harus belajar. Yesus umur 12 sampai umur 19 tahun, dia belajar seperti anak-anak dewasa yang belajar Taurat. Umur 20 sampai umur 30 tahun, dia belajar hukum-hukum Tuhan, dia belajar Taurat. Yesus 18 tahun belajar sebelum dia mengajar. Jadi kalau kita mempunyai masuk di dalam sebuah kepercayaan, menjadi seorang guru, jawatan guru. Ada 5 jawatan, gembala, guru, nabi, rasul, dan penginjil. Jawatan apa kita itu? Maka saudara harus belajar di situ. Kalau saudara punya jawatan gembala, maka saudara belajar di situ mengembalakan. Pemimpin pujian, dia akan mengembalakan di sini.
Untuk apa? Untuk memimpin seorang orang-orang jemaat-jemaat, untuk memimpin pujian, untuk dia menaikkan sebuah pujian, dia menjadi gembala dalam pujian. Seorang pemain musik, dia menjadi gembala pemain musik, dia sedang membawa alunan daripada musik. Untuk apa? Untuk mencapai hadirat. Saudara menjadi gembala seperti kami, maka saya akan memimpin di situ. Saya harus taat setia di situ. Saudara menjadi gembala area. Saudara taat juga di situ. Tapi kalau saudara tidak mengerti panggilan saudara, saudara mau jadi penginjil. Seringkali kata Yesus berkata, diam di situ. Daud mengembalakan 4 kambing domba bapaknya, dia setia. Begitu dia setia, dia diangkat menjadi ribuan yang dia gembalakan. Jadi saya mau katakan begini. Kalau saya menjadi gembala, menjadi penginjil, menjadi guru, saya nggak akan ambil bagian menjadi seorang nabi, ini rasul. Tuhan percayakan kepada yang lain. Kenapa? Setiap panggilan orang berbeda-beda. Tapi kalau saudara semua mau ambil, bukan tidak boleh. Rasul Paulus berkata, jangan kekurangan satu karunia pun. Jangan kekurangan satu panggilan pun dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, kalau saudara tidak menikmati diam di situ, sampai saudara betul-betul cakap untuk diutus. Sama seperti Yesus, 18 tahun dia ada di dalam pelajaran. Untuk hukum-hukum, Taurat Tuhan. Begitu dia keluar, dia bisa menyelesaikan apa panggilannya dia. Maka dari itu saya mau katakan begini, saudara sebagai apa hari ini? Saudara dipercaya apa hari ini? Asarkah? Saudara diam di situ. Artinya apa? Sampai saudara mengimpartasikan kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Kumahe. Artinya Roh Kudus yang turun dalam dirimu itu impartasikan. Begitu saudara salamin orang, orang akan mengalami sukacita. Ketika saudara menjadi pendoa, dimanapun saudara berdoa, dimanapun, saudara impartasikan. Sebagai apa saudara? Jadi saya mau katakan begini, Roh Kudus mendampingi kita sampai Yesus datang kembali, artinya dia akan membimbing saudara untuk menjadi saksi. Yerusalem, keluargamu. Kemarin kami belajar, menjadi seorang pemimpin, kalau dia punya masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana dia akan memimpin orang lain keluar dari masalah? Maka saya mau katakan begini bagi saudara. Ajar hidupmu untuk apa? Untuk kau berdiam di dalam Roh Kudus. Tunggu instruksi Tuhan. Saudara berjalan, itu instruksi Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Roh Kudus gak mau begitu. Roh Kudus mau saudara taat instruksi. Makanya Yesus bilang, diam di situ di Yerusalem. Sampai aku penuhi kamu dengan Roh Kudus. Padahal Alkitab berkata, engkau akan dibaptis Roh Kudus. Tapi Tuhan berkata, sampai Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Jadi artinya begini, kalau saudara mau dipakai, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah apa? Setengah saudara melayani, setengah dalam dosa. Aduh. Setuju dengan ayat ini? Ya, saya mau nanti supaya saudara lihat. Ketika di dalam ayat berkata, yang poin ketiga, dalam pengadilan terakhir, saudara tidak salah melangkah. Dalam pengadilan terakhir, Roh Kudus akan selalu mengingatkan saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, pulihkan kami.
Roh Kudus, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, Kami mau mendekat. mengerti hatimu. Bapa, kami mau mengerti. Jalan dalam kehendakmu. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. bekerjalah, ya Roh Kudus. Berkatalah Amin. lebih lagi, urapanmu Lawarkanku, kau layak ku berdua. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus. berkatalah Amin, Yesus. lebih lagi, Bertatalah dalam hidup kami. urapanmu Lawarkanku, kau layak ku perlu. Kau terutama di hidupku. Inilah Roh Kudus, kau bertahan dalam hidup kami. Bekerjalah. Roh Kudus Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, Bapa, ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. bertatalah Berdiamlah, lebih lagi, supaya kami menikmati akan hadirat-Mu. urapanmu, Urapi kami Tuhan lawan dengan urapan yang baru. kau layak ku Sekali lagi perlu. katakan, bekerjalah. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, Rindukan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu saat ini. Roh Kudus, berkatalah Saudara yang jatuh, saudara yang punya persoalan, saudara yang masih punya hati yang bermasalah, hari ini minta urapan Roh Kudus kembali. Lawat aku Tuhan, pulihkan aku, pulihkan aku Bapa. Oh, kau
Bebaskan hatimu saat ini. Kalau hari ini ada persoalan dalam hatimu yang belum terselesaikan, Roh Kudus menggedor hatimu, anakku. Yesus mengampuni dan memulihkan hidupmu. Tidak ada satu kesalahan yang dia tidak tahu. Tetapi hari ini dia ingin mengampunimu. Dia ingin memulihkanmu. Kurala rabaya sakata kala rabaya naikkan suaramu. Yes, yes. Jamah hidup kami saat ini, Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Tidak ada sesuatu yang tertutup oleh Roh Kudus. Hargai dan hormati. Pesan terakhirnya, buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, amin Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa siang hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh Tuhan merasakan jamahan-Mu siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan jamahan-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan. Jamahan-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa pimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Agar kami Tuhan selaras dengan apa yang Engkau mau Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God, sing
kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Roh Kudus bekerja, bertahta di dalam kehidupan kami. Dia selalu mengingatkan kami agar kami tidak lemah. Dia selalu mengingatkan kami agar kami tidak tersandung. Dia selalu menghibur kami. Dia selalu mengingatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, bertatalah. Pakailah setiap kami menjadi saluran berkat. Pakailah setiap kami menjadi alat-Mu. Kami adalah bejana yang baru. Bejana yang dipakai oleh yang penjunan. Dipakai yang empunya. Bertatalah Roh Kudus. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah segala berkat Roh Kudus di dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Roh Kudus akan menuntunnya. Dipenuhilah sukacitamu, diberkatilah engkau di bumi, dan diberkatilah namamu di sorga. Pada waktu dia datang kedua kali, seperti dia pergi, di situ kami menyambut dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyambut dia, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.